Jawabnya luar biasa sambil yes, yes, yes 3 kali ya. Apa kabar semuanya sore hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Berikan pujian terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus baik bagi kita semua sore hari ini. Amin. Mau siapkan hati kita saat ini untuk masuk dalam ibadah kita. Yesus. Mari kita bawa pribadi kita sama Tuhan. Naikkan syukur sama Tuhan sore hari ini. Yesus. Katakan terima kasih Tuhan buat sepanjang 1 minggu ini. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kalau saya ada saat ini, kalau kami ada saat ini, semua karena anugerah-Mu Bapa. Katakan terima kasih Tuhan. Dari hari ke hari Dia menuntun saya dan saudara. Katakan terima kasih Tuhan buat setiap masalah yang kita sudah lewati, bahkan yang akan kita lewati. Terima kasih Tuhan buat sakit penyakit saya. Katakan terima kasih Tuhan buat sukacita damai sejahtera yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Tidak dapat kita beli di luar sana. Sukacita yang Tuhan kasih buat saya dan saudara terlalu mahal. Kesehatan yang Tuhan kasih buat saya dan saudara terlalu mahal. Yes. Katakan sore hari ini terima kasih, bersyukur buat segala kebaikan Yesus. Yesus, kami bersyukur. Yesus, syukur bagi-Mu Tuhan. Yesus, kami bersyukur Bapa. Kami berterima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu bagi kami Bapa, buat cinta-Mu bagi kami. Katakan terima kasih Yesus. Kaulah kami yang hebat, Kaulah kami yang dahsyat Yesus. Biarlah Tuhan sore hari ini kami kembalikan segala pujian syukur kami hanya bagi-Mu. Engkau layak terima pujian kami Tuhan. Engkau layak terima sembah kami sore hari ini Bapak. Kami bawa hidup kami pribadi lepas pribadi dalam kasih-Mu. Kami letakkan segala permasalahan, pergumulan, tekanan, persoalan hidup kami bawa di samping Tuhan sore hari ini. Kami mau bebas Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Berkarya atas kami, berkarya atas ibadah kami. Kuasai ruangan ini, kuasai pikiran kami, hati kami semua Tuhan. Ambil alih hidup kami Bapa. Kami rindu memberikan yang terbaik bagi Tuhan sore hari ini. Ini kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Yesus. Yesus, terima kasih. Menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesai. Engkau sendiri yang ambil alih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti
Yes. Mari angkat kedua tangan bersama-sama katakan, Kau yang besar, Yesus, Kau ajaib Tuhan. Kau yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terbang. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Kau yang besar rasanya. Kau Allah yang besar, ajaib. Kau Yesus yang selalu membuat segala terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuat terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Sekali lagi. Hanya Kau yang layak Tuhan yang layak kami aturkan sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami akan mengakhiri doa pembukaan kami sesuai dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan. Dan supaya kami juga mengampuni orang yang bersalah dan jangan membawa kami ke dalam tetapi lepaskan kami daripada dia. Karena Kau dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Sama-sama katakan amin. Kita senyumkan kota baik bagi kita sampai ke dalam orang berpertiga. Katakan banyak saja. Dia Allah yang telah mengutus saya saudara. Sehingga sore hari ini kita bersama dia. Kita memujikan nama dia.
Dia hidup sekalian. Dia peneduh. Dia hiduplah. Dia peneduh. Dia hidup. Sama-sama dia peneduh. Dia hiduplah. Dia peneduh. Dia hiduplah. Dia peneduh. Dia hiduplah. Dia peneduh. Dia hiduplah. Dia bebaskan. Menjadi penyambut kerajaanku datang. Dia bebaskan. Bukan menjadi penyambut kerajaanku datang. Dia menebus dunia. Dia hiduplah. 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 Haleluya. Sekali lagi haleluya. Ada sukacita? Yang belum bersukacita mana? Soalnya saya melihat senyum yang paling manis dari orang-orang manis sore hari ini. Mana senyumannya? Semua bersukacita? Haleluya. Kamu siapkan hati kita sore hari untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dia Allah yang rela menyerahkan hidupnya buat saya dan saudara. Saya dan saudara banyak dosa. Saya dan saudara punya banyak pelanggaran. Saya dan saudara punya banyak kegagalan. Saya dan saudara punya semua kekurangan-kekurangan. Tapi dia Allah yang sayang saya dan saudara. Dia rela menyerahkan hidupnya menebus saya dan saudara. Satu karya yang terlalu amat sangat besar aku menurut saya dan saudara. Ketika dia menyerahkan hidupnya, ketika dia disalibkan, ketika darahnya tercurah buat saya dan saudara. Seberapapun banyak kekayaan kita, seberapapun banyak uang kita, jabatan kita, kekuasaan kita, tidak mampu untuk membalas kebaikan Tuhan. Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Sore hari ini, persiapkan hati kita, persiapkan piring-piring rohani kita, bejana-bejana kita untuk ditabur dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan, ketika kita ditegur, kita dinasihati, ketika dosamu tersentil, jangan sampai kita tersinggung. Kita bersyukur kalau Tuhan masih menyayangi saya dan saudara. Dia menegur saya dan saudara, mengingatkan saya dan saudara. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Yesus, ini kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Engkau melayakkan kami untuk menerima karya yang terlalu amat sangat besar bagi kami pribadi lepas pribadi. Siapakah kami ini Tuhan? Kami tidak layak. Kami bersyukur Engkau melayakkan kami. Kami bersyukur Engkau memilih menetapkan kami. Yes. Kami bangga. Kami berterima kasih. Kami memiliki Allah yang pelupa. Ampuni kami Tuhan. Apabila kami tidak pernah melupakan kesalahan orang
orang bagi kami, tapi kami meminta untuk Allah melupakan kesalahan kami. Ampuni kami Bapa. Terima kasih Tuhan sore hari ini. Yesus, kami mau katakan sama-sama, kami yang terbesar dalam hidupku, kami yang terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang sudah selamatkan kami. Engkaulah yang tak terjaya, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau bukan. Sekali lagi kami yang terbesar, kami yang terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak terkira, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau bukan. Sama-sama lagi berdiri, sama-sama kita berpuji dari awal. Katakan kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Sama-sama katakan, kami yang
yang paling luar biasa. Haleluya. Besok-besok terlambat, dia dulu depan lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Ada cita-cita hari ini. Sekalipun mungkin ya dalam beberapa minggu saudara dan saya melewati angin ribut, tapi saya percaya kita nggak tumbang. Amin. Betul? Ada di sini yang dapat angin tsunami atau tornado, puting beliung ada? Angkat tangan nggak apa-apa, jangan malu-malu. Oh, puting beliungnya bebas nggak? Di belakang ada yang teman. Hah? Nah, haleluya. Tapi masih ada dan masih hidup datang di tempat ini. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita buka bagian firman Tuhan saudara dari Markus pasal 4 ayat 35. Hari ini tentang angin-angin. Bukan angin bawa kabar ke sana bahwa kita memasang kardia di sana. Bukan. Hari ini tentang angin ribut diredakan. Bukan. Itu ada lagu satu tuh bilang angin bawa kabar ke sana. Bukan angin itu. Nah. Kalau Mazmur 112 bunyinya gimana aja sih? Ada lagi, Karis tahu nih. Angin datang kasih kabar. Jadi hari ini kita tentang angin-angin. Markus 4 ayat 35 saudara, angin ribut diredakan. Amin. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Sama-sama kita baca pasal 30 ayat 35 sampai ayat 41 sama-sama dengan kencang kita baca supaya telinga kita dengar firman Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan bilang apa? Iman timbul karena pendengar akan firman Tuhan. Di sini nggak ada yang tulis. Nggak ada. Nah, kita kencang-kencang baca. Oke? 1, 2, 3. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Karena ini perjalanan Tuhan Yesus ketika dia mengabarkan Injil kemana-mana. Dan yang paling terakhir kalau berikut dia baru selesai memberikan perumpamaan-perumpamaan dan mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan. Kalau kita perhatikan di pasal yang ketiga itu, Yesus menyembuhkan orang sakit dari Sabat, Yesus menyembuhkan banyak orang, Yesus memanggil ke-12 murid, Yesus dan Beelzebul. Terus perumpamaan tentang seorang penabur dan next selanjutnya Tuhan sampai pasal yang ketiga, pasal 4 ayat 35, angin ribut diredakan. Saudara, sebuah perjalanan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya bukan perjalanan yang biasa-biasa saja. Dari tempat yang satu ke tempat yang lain, contoh dari Jakarta Timur ke Jakarta Barat, ke Bekasi, ke Surabaya, kemudian lagi ke Jawa Timur, Jawa Tengah dan sebagainya. Yesus menyampaikan kabar baik yaitu firman Tuhan. Tapi ada satu momen di mana Tuhan bilang sama murid-muridnya, pada hari itu waktu sudah petang, berarti tandanya sudah mau malam. Berarti Tuhan butuh istirahat. Betul? Tuhan butuh istirahat. Dia bilang begini, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Saudara buka ayat 5 pasal yang pertama. Firman Tuhan berkata, lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Tuhan sampai di Gerasa.
kembali di Markus 4 ayat 35. Saudara, perjalanan Yesus dengan murid-muridnya, tapi apa yang terjadi dalam perjalanan itu? Memang kalau saya secara pribadi udah 1-2 kali naik kapal, dan kalau sudah mulai malam, sebenarnya rasa takut itu ada. Karena jujur saya nggak bisa berenang. Jadi kalau kapal itu terbalik, saya terbalik dengan kapal-kapal itu, saya nggak muncul lagi di permukaan. Jadi pada waktu malam seperti itu, saudara, siapa sih yang tidak takut? Pasti takut. Bantuan mau datang, kalau bantuan datang pun tidak bakal kelihatan, apalagi warna saya seperti ini, saudara. Nggak kelihatan. Haleluya. Benar, kalau di lautan ya. Kalau di lautan nggak ada pertolongan di sana. Kalaupun ada mungkin beberapa waktu. Dan itu sangat lama. Di laut, saudara, belum lagi ikan hiu. Coba mari kita bayangkan. Belum ikan hiu, saudara. Dia lihat yang montok-montok, dia hafal. Nah, saudara, sebuah ketakutan, saudara. Di situ dibilang ketika ada angin ribut di sana, murid-murid takut, saudara. Padahal, saudara, poin yang saya dapat di sini gini, murid-murid bersama dengan Tuhan. Lah, mereka bersama dengan Tuhan yang mereka percaya, yang sudah melakukan mujizat, bahkan mereka lihat dengan biji mata mereka sendiri, Tuhan melakukan mujizat. Tapi ketika ada angin sedikit saja, berpatilah, mereka sudah begini, takut. Mereka sudah takut. Mereka menjadi tidak percaya. Makanya saya diberkati. Iman itu adalah sebuah pernyataan bahwa saudara dan saya harus memiliki iman supaya Tuhan bertindak. Sampai yang lihat status WA saya. Nah, baca dulu, baca. Paling penting ini, saudara. Ini penting. Baca kencang-kencang. Siap. Bentar. Berikan jalan untuk Yesus bekerja dalam hidup kita. Iman memberikan jalan untuk Yesus bekerja dalam hidup kita. Amin. Amin. Jadi dalam kehidupan kita, ini murid-murid bersama Tuhan, mereka sudah lihat, mereka nggak percaya. Ya, saudara sama saya belum pernah lihat Tuhan Yesus, tapi kita punya iman. Nah, iman kita itu yang menghidupi sehingga Tuhan mampu bekerja buat saudara dan saya. Murid-murid mengalami ketakutan yang luar biasa. Segala bencana gelombang mereka ragu. Saudara, yang namanya tidak percaya berarti tidak ada iman. Amin. Yang namanya ketakutan berarti nggak punya iman. Orang nggak punya iman pasti takut. Orang yang tidak percaya nggak punya iman. Betul? Tapi hari ini, saudara, saya baru dibukakan seperti begini. Ternyata cuman poin yang saya dapat adalah kita butuh orang yang lebih kuat dari kita. Siapa dia? Yesus. Kita butuh pribadi yang lebih kuat dari saudara dan saya. Siapa dia? Yesus. Saudara, di tengah badai sekalipun kita butuh dia yang menenangi itu. Siapa dia? Yesus. Kita di tengah masalah, kita butuh pribadi yang lebih kuat, powernya lebih dahsyat dari saudara saya. Siapa namanya? Yesus. Saya ada yang lain. Ada lagi bilang, saya ada yang lain yang bisa ganti Ale di sini. Yesus. Tepuk tangan dulu untuk Yesus. Ada yang lain. Saudara, Amin. mau sebesar apapun gelombang dalam kehidupan ini, iman membuat Tuhan bekerja buat saudara dan saya. Amin. Iman membuat saudara dan saya lebih kuat. Saya 2 hari yang lalu sempat berdoa dan saya bersyukur ya, anak saya Karis sudah dapat kerja. Saya mengucap syukur sekali karena itu doa kami. Sebulan dia di sini sudah dapat kerja. Yang lain-lain itu butuh 2, 3, 4, 5 bulan kita foto dulu. Haleluya. Ini untuk dokumentasi nanti. Jadi saudara, saya bersyukur banget dan 2 hari yang lalu, hari Kamis atau Jumat, hari datang hari Jumat ya. Saya full minggu itu saya didatangi tamu dan banyak sekali. Dan tamu yang hari kedua itu lebih banyak dari hari pertama dan kedua.
Dan tamu-tamu itu yang ada di sini, silakan berdiri tamu-tamu dulu. Mari Bu Henry bersama dengan keluarga besar. Nah, selamat datang di keluarga besar Audenville, Jemaat Ambil Hidup Umum. Kita seru-seruan saudara. Tapi di hari ketiga dan keempat saudara, saya ada satu pergumulan yang sebenarnya saya mimpi, tapi saya berdoa Tuhan jika memang Tuhan menghendaki beliau pergi, Tuhan kasih tanda. Karena tidak ada satu manusia pun yang tahu kapan orang mati. Bahkan sampai saya dibilang seperti dukun itu, saya deg-degan saudara. Karena saya sudah tutup itu praktek itu sebenarnya. Sampai ibu sekretaris, sekretaris punya suami, tahu namanya? Vario telepon saya untuk nanti mau melayani seorang, saya dalam keadaan yang benar-benar lagi padat banget. Dan saudara, di hari Jumat itu saya berdoa untuk orang yang tadi Vario ngomong itu. Saya berdoa di situ dan Tuhan, saudara pikir mungkin saya bisa berkorban, mungkin saya bisa jalan dan bisa bekerja karena nggak punya masalah, enggak. Di dalam kami itu ada pergumulan keluarga besar karena hari ini saya akan bertemu dengan ponakan saya yang akan berangkat ke Israel. Kakak saya yang kedua punya anak, puji Tuhan dia diterima di Israel untuk bekerja, dikontrak di Israel karena dia sarjana pertanian ya Karis, sarjana pertanian. Kemudian dia dikontrak di Israel dan dia akan berangkat malam ini, kami akan bertemu. Saya bergumul begini, Tuhan, kami orang-orang sederhana, bapak saya, mama saya mengajarkan kami seperti ini. Terima kasih karena Tuhan buka sekali banyak jalan bagi kami. Anak saya satu sudah mau ke Israel, Karis sudah kerja. Yang di dalam cucu-cucu itu baru 2 orang ini saudara. Yang lain masih kuliah dan masih kecil-kecil. Jadi saya berdoa Tuhan tolong. Nah saat saya berdoa saya mendapat kabar, saya mendapat berita yang memang bagi saya lebih jahat dari tsunami saudara. Dan saya bilang begini, wah ini saya harus ada di tengah-tengah dan bisa mengambil sebuah keputusan sebagai seorang hamba Tuhan. Saya berdoa hari itu saudara, tubuh saya itu lemas sekali. Dan firman Tuhan ini datang ke saya. Lalu saya bisa memberikan jawaban dan saudara puji Tuhan. Semua sudah selesai dan mereka dilawat Tuhan luar biasa. Dan terakhir saya dengar kabar kalau nanti Tuhan berkenan mereka akan datang di tempat ini. Setiap pelayanan saya untuk doakan orang, saya sudah pernah bilang suami saya nggak tahu dan pasti saat ini dia sedang kepo di sana. Jadi semua dosa-dosa saudara antara saya dan Tuhan saja. Kalau pelayanan perpasan, suami saya kalau dia bertanya, "Mah, tadi dosa apa sampai muntah-muntah? Bapak bisa nggak sih tutup mulut?" Sudah 5 menit, 10 menit korek lagi. Jadi ada aja cara dia untuk mengungkit gitu. Tapi saya tidak tergoyah. Haleluya. Karena itu komitmen saya dengan Tuhan. Jadi ada 2 orang di sini yang memang mereka punya anugerah itu, bukan karunia ya, anugerah itu. Ibu sekretaris dan suami saya itu mereka benar-benar paling teliti. Mereka kalau sesuatu itu mereka cari tahu, minta ampun. Kita kembali ke firman Tuhan. Itu intermezzo saja. Kita kembali saja. Murid-murid berjalan dengan Tuhan yang telah melakukan banyak mujizat, tapi mereka tidak percaya. Ada rasa takut di sana, ada kebimbangan di sana. Saudara dan saya tidak berjalan dengan Tuhan yang tidak lihat Tuhan. Saya percaya itu sebuah kewajaran. Kalau saudara dan saya punya masalah, kita takut, kita bimbang, kita khawatir. Memang ada pasti. Kalau nggak ada udah mati. Betul? Hanya orang mati aja nggak pernah mikir apa-apa. Tapi karena kita masih hidup. Tapi hari ini saya mau bilang, iman membuat Tuhan leluasa bekerja saudara saya. Amin. Yang kedua, kita butuh Tuhan. Karena apa? Tuhan punya power lebih kuat dari saudara dan saya. Amin. Kita butuh seseorang yang punya power lebih kuat. Dan tadi saya bilang bahwa ketika saya berdoa 2 hari yang lalu, saya menemukan jawaban saat itu juga. Saat itu saudara, sampai saya suka cita kayak gini,
gile, baru 5 menit saya menyembah, gerakan surga langsung terjadi. Apalagi 10 menit. Gile, 10 menit gue berdoa, tiba-tiba ada informasi lebih dahsyat lagi. Wow, saudara, 15 menit saya berdoa dan saya cuma di tempat tidur saya gini. Saya menyembah, saudara. Saya tuh lagi menyentuh, saya pingin jadi keadaan saya itu lagi berbaring, tapi saya menyembah terus sampai saya pingin kayak saya menyentuh hadirat Tuhan. Tuhan, sekiranya saya bisa melihat sedikit aja. Saya melihat seperti semesta ini digerakkan oleh Tuhan. Itu yang buat saya nggak takut Tuhan. Saya akan berdiri berdasarkan kebenaran. Walaupun yang A begini, yang B begini, tapi saya tetap berdiri sebagai hamba Tuhan. Sekalipun itu keluarga. Itu gelombang yang saya dapat 2 hari yang lalu. Makanya saya bilang sama mereka, saya bilang, angin bisa Tuhan redakan. Tuhan cuma bilang begini, tenang saja, gak usah bergoyang, gak usah panik. Kan murid-murid panik ketika gelombang itu. Tadi saya bilang karena takut, jangan sampai tenggelam mereka. Mereka panik, saudara. Terkadang kita begitu, ada masalah kita panik, berita yang gak menyenangkan kita panik, sampai ada yang keringat dingin, saudara. Ada panik kita panik, ada masalah kita panik, ada yang begini, ada begitu, berita panik. Kehidupan kita penuh dengan kepanikan. Tapi Tuhan cuma bilang dengan santai, saudara, bagian akhir pasal ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, ditujukan kepada murid-muridnya, mengapa kamu begitu takut? Kenapa Tuhan bilang begitu? Inilah kenapa kalian takut. Kalian lihat kalau kita buka sejarahnya di sebelum Tuhan berjalan sama mereka, kalian sudah lihat kan saya mengusir roh jahat. Kalian sudah lihat orang lumpuh sudah berjalan. Kalian sudah lihat banyak sekali mujizat. Bahkan orang menerima Tuhan. Bahkan di dalam firman Tuhan ini dia bilang banyak sekali perahu yang berjalan dengan dia. Ini orang-orang yang percaya. Kenapa kalian takut? Mengapa kamu begitu takut? Kata begitu takut berarti sangat takut. Sungguh amat takut. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ketakutan membuat kita tidak percaya sama kuasa Tuhan. Ketakutan itu yang membuat kita tidak bisa berdoa. Ketakutan yang membatasi Tuhan berkarya bagi kita. Ketakutan menghimpit iman kita sampai kita nggak bisa bikin apa-apa. Kita jadi bodoh, kita jadi linglung, kita jadi deg-degan banyak. Ketakutan membuat iman kita tidak bertumbuh. Ketakutan membuat kita ragu dengan kuasa Tuhan. Padahal Tuhan di situ dan Tuhan akan melakukannya. Tapi karena ketakutan mendahului segalanya, makanya Tuhan mau lakukan. Tuhan bilang, percaya saja. Saudara, saya diberkati begini. Tuhan sudah redakan dulu, baru Tuhan bilang begini. Mengapa kamu begitu takut? Udah reda dulu, baru Tuhan bilang, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Coba tadi kalau Tuhan bilang begini, jangan takut. Sementara gelombang tinggi, pasti Petrus bilang gini, Papa, suruh tak malu, jangan takut lagi. Pasti, benar? Ada gelombang kuat. Seandainya kata kalimat ini di depan, belum Tuhan ngomong di depan, maksudnya di depan pas mereka bilang, Tuhan jangan tidur dong, lihat ini gelombang tinggi, kita mau terbalik ini. Pas mereka bilang begitu, Tuhan langsung bilang, jangan takut. Kenapa takut? Kenapa kamu gak percaya? Enggak, Tuhan udah bilang. Tuhan langsung bertindak, dia merendahkan. Sudah. Hanya dengan kuasa berkatakan. Karena dia pemegang kendali. Itu tadi saya bilang, ketika saya berusaha melihat semesta ini seperti bergerak, menyentuh kaki saya. Amin. Keren, saudara. Ayo masuk dalam hadirat lebih dalam lagi, saudara. Masuk dalam hadirat saudara. Kalau saudara bisa menemukan sampai dimensi ini, rohani saudara akan meningkat. Ketika Tuhan gak bilang, Petrus murid-muridnya bilang, Tuhan kenapa kamu tidur? Tinggal goyang. Tuhan gak langsung bilang, kenapa kamu takut? Enggak, Tuhan cuma bilang, diam. Tindakan Tuhan yang pertama adalah dia menghentikan masalah itu. Dia meredakan gelombang itu. Baru kemudian dia bilang, mengapa kamu takut sih? Saya katakan Tuhan mau bilang begini. Contoh ya. Dia udah ngamuk nih. Tuhan langsung bilang begini.
ngamuk nih ya. Terus Tuhan nggak bilang, mengapa kamu takut? Enggak. Tuhan bilang gini, tenang. Dia udah tenang dulu baru tenang. Begitu, ya. Tuhan sudah kasih dulu ketenangan buat dia, baru Tuhan bilang, kenapa takut? Kan begitu. Kalau keadaan saya begitu, Tuhan bilang, tidak masalah. Kan ada bapakmu ini. Tenang, belum ada jodoh. Udah. Pasti nak. Udah. Yang di pikiran kamu siapa namanya? Sini kita doakan. Begitu. Ya enggak sih? Benar kan? Jadi Tuhan gak langsung bilang dalam nama Yesus jodoh datang. Enggak. Udah di matamu, di depan mata. Tinggal kamu tenang terus kamu bisa lihat dengan mata rohani itu. Bisa seperti itu. Amin. Amin. Jadi poin cuma 2 sebelum saya tutup firman Tuhan. Yang pertama, iman kita bisa membuat Tuhan mengerjakan segala hal yang baik dalam kehidupan saudara dan saya. Walaupun ada masalah sebesar apapun, gak punya duit, gak bisa bergerak sana sini, gak apa-apa. Yang penting ada damai di hati. Karena damai di hati tidak bisa dibeli dengan kepeng. Butuh duit, betul. Punya masalah, betul. Tapi percaya bahwa kita butuh seseorang yang lebih kuat dari kita. Siapa dia? Yesus. Saya imani bahwa Tuhan kita sangat bertanggung jawab dengan hidup saudara saya. Amin. Mau masalah sebesar apapun, mau tekanan sebesar apapun, mau suasana yang kesepian, gak ada siapapun di dekat kita. Saudara, Tuhan cuma bilang tenang. Aku sementara merancangkan rancangan yang baik dalam kehidupan kamu. Jangan takut, tenang saja. Aku sementara mengarahkan engkau. Yang penting engkau tetap melekat kepada aku. Kita nggak bisa saudara tahu Tuhan bicara kalau kita terus berisik. Saya udah pernah ngomong ini. Kalau kita terus berisik, kita nggak bisa dengar yang Tuhan bicara. Tapi kalau kita tenang, baru kita bisa dengar hikmat yang Tuhan kasih. Ketika saudara bisa berdoa, bisa menyembah, Tuhan kasih di situ. Dan percayalah, cuma Tuhan satu-satunya harapan terakhir saudara. Amin. Tidak ada yang lain. Yes. Amin. Amin. Jadi kalau saudara mau terus ada di dalam kuasa kekuatan roh, bahkan pekerjaan saudara berkati, suami diberkati, istri berkati, tetap stay untuk Tuhan saja. Pasti Tuhan berkati saudara. Setiap hal yang saudara pasti Tuhan kasih ketenangan di situ. Karena dia adalah super power. Kalau dulu ada film Superboy, dia super power. Dia punya kuasa yang tidak terbatas. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara saya. Mari kita bangkit berdiri. Kita aminin firman Tuhan ini. Kita angkat pujian, ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau Tuhan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan beri, tak mungkin
badai akan bawakan. Kami tidak bisa Tuhan untuk berkata tidak, karena kami masih ada di dunia ini. Tapi kami menyambut dengan sukacita setiap masalah yang datang kepada kami. Kami menyambut segala angin, badai, taufan apapun itu, karena kami imani Tuhan menyertai kami. Kami imani Tuhan adalah kekuatan bagi kami. Kami mengimani Tuhan yang akan memproses setiap kehidupan kami dengan baik. Tuhan sementara mengarahkan kami kepada tujuan yang luar biasa, yaitu masuk kepada kerajaan surga hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Sekalipun di dunia ini kami sukses, tapi belum tentu kami sukses untuk masuk dalam kerajaan surga. Dan hari ini Tuhan bicara bagi kami supaya kami terus cinta, melekat sama Tuhan. Dalam setiap badai sekuat apapun, Tuhan cuma bilang percaya saja, tenang saja, jangan takut. Kami menaruh harapan kami kepada super power, kekuatan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kuduskan kami semua di tempat ini. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Siapkan hati kami. Jika di antara kami Tuhan ada banyak hati yang terluka, mungkin ada banyak hati yang melukai banyak orang juga. Mungkin di antara kami yang tidak sanggup mengampuni orang lain, atau mungkin di antara kami yang gagal Tuhan untuk menyenangi hati Tuhan. Hari ini Tuhan ampuni kami semua. Kuduskan kami melepaskan setiap pengampunan bagi orang-orang yang bersalah kepada kami. Kami mau sehidangan dengan Tuhan di meja perjamuan, sehingga kami layak memakan sehidangan dengan Tuhan di saat sore ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Mari siapkan hati saudara, kita akan masuk dalam perjamuan. Tenanglah hatiku, Tuhan mengirim langkahku di setiap saat dan tenang tempat ku rasakan Tuhan yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tenang lagi di hatiku.